Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Wa'alum. Kali ini kita coba membahas bagus mana tanam sawit pelepah pendek atau pelepah panjang. Nah, kalau menurut saya, tapi ini menurut saya, entah menurut teman-teman semua kita nggak tahu ya kan, karena selera kan masing-masing. Tapi kalau menurut saya sih bagusnya kalau lokasi kita datar, lebih bagus tanam pelepah panjang, teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena kalau pelepah panjang ini per hektarnya itu hanya membutuhkan 143 batang atau 143 pohon, teman-teman ya. Tapi kalau pelepah pendek kita kan harus tanam 160 batang. Jadi ya untung ruginya, kalau menurut saya lebih untung kalau kita tanam yang pelepah panjang. Kenapa? Karena dari segi perawatan dan segala macamnya, yang penting memang dia tonase hasilnya yang kira-kira berimbang lah. Misalnya kita katakan 35 atau 32 sampai 35 ton misalnya perkiraan. Tapi ini hanya perkiraan aja. Pembibitan semua kan balai benih, ada acuan target mereka masing-masing ya. Jadi kalau kita tanam pelepah pendek itu menurut saya 160 batang. Kalau kita miringi ya 160 batang juga. Kalikan aja misalnya diupahkan miring itu Rp5.000. Ini hanya sekedar hitungan basa-basi ya. Rp5.000 kalau 160 kan dikalikan 160. Jadi kalau dia pelepah panjang hanya dikalikan 143. Sama juga dengan pemupukan untuk perawatannya. Kalau pelepah panjang dia hanya memupuk 143 batang, pelepah pendek kita harus memupuk 160 batang. Nah, melepah pun begitu hitung-hitungannya. Jadi kalau hitung-hitungan saya ya lebih untung tanam yang pelepah panjang, karena lebih irit, perawatannya pun lebih mudah. Kalau sempat pemupukan 2 kilo per batang, kalau sawit sudah seperti ini tinggi ataupun rendah, misal 1 kilo per batang, ya tinggal kita kalikan aja. Kalau 143 pelepah panjang berarti kan selisih 17 batang dengan pelepah pendek. Berarti lebih banyak dananya yang pelepah pendek. Tapi pelepah pendek ini bisa ditanam, sangat dianjurkan kalau menurut saya ya di tanah yang miring. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau di tanah miring itu sawit kalau dipanen pasti dia jatuhnya mengarah ke paret ya. Jadi ngangkatnya itu kita menaikkan buah lebih ringan. Kalau pelepah panjang ini dia mayoritas memang kebanyakan buahnya kalau udah ngegrek besar-besar. Jadi ya kalau di tanah datar atau tanah rata nggak begitu repot. Kalau di tanah miring memang ya terasa beratnya. Nah itu perbandingannya kalau menurut saya. Tapi ya tergantung kembali lagi pilihan teman-teman semua ya, mau pilih yang mana. Kalau saya sih pilih pelepah panjang, teman-teman ya, karena itu sih perbandingannya. 17 batang tadi kalau sempat kita melepah kali 5.000, mupuk kali miringi kali 5.000, mupuk selisih 17 batang kali pupuk berapa per kilogramnya, kan lumayan banyak juga selisihnya. Jadi ya perawatannya itu lebih bisa dikatakan lebih ringan lah kalau yang pelepah panjang. Itu menurut saya, tapi ya entah kalau menurut teman-teman semua ya. Karena semua itu kan tergantung pilihan dan tergantung selera. Yang penting yang kita tanam kalau bisa ya diusahakan bibit unggul. Itu aja sih. Jadi kalau istilahnya harus pilih, kalau saya menganjurkan ya enggak juga. Tapi ya kalau saya pribadi saya akan tanam tetap pelepah panjang. Karena untung ruginya dikalkulasi selisih yang 17 batang tadi, teman-teman ya.
kita lebih untung di situ. Kenapa harus kita piringi 160 batang kalau bisa kita hanya miring 143 batang, sementara taksasi hasil per tahunnya hampir sama, kan itu perbandingannya. Jadi ya mudah-mudahan bisa jadi acuan untuk teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat dan semoga semua petani sawit dimanapun berada bisa sukses dan semoga sehat selalu. Amin. Sekian dulu dari Oluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.